Saudara, saya percaya kita, termasuk saya, ini bisa marah loh saudara. Jangan bilang seorang pendeta, seorang hamba Tuhan, seorang Kristen tidak pernah marah. Saya mendapati bisa marah kita saudara, tapi bukan pemarah, amin. Nah saudara, setiap orang bisa marah dan menunjukkan kemarahannya dengan cara yang berbeda-beda saudara. Ada yang kalau lagi marah itu meledak-ledak saudara, meluap-luap, dan keluarlah kata-kata yang keras, kata-kata yang kasar, kata-kata yang menyakiti perasaan orang lain. Tapi ada juga orang yang marah diam, dipendam dalam hati saudara. Ya, yang pasti tidak ada seorang manusia yang tidak pernah marah. Pasti dalam hidupnya dia pernah marah. Kenapa? Karena menurut saya marah itu adalah reaksi normal dari seorang manusia. Penyebab orang bisa marah itu banyak saudara. Mungkin karena ada rasa sakit saudara, ya karena ada rasa luka saudara. Misalnya jempol saya saudara, sakit kena palu, kena martil saudara, kena kejepit pintu. Maka rasa sakit itu kadang-kala membuat kesal dan marah saudara. Ya begitu juga dengan perasaan kita. Kalau perasaan kita disakiti, perasaan kita terpukul, kita bisa marah loh saudara. Ya ditolak, dikhianati, kita pun pasti marah. Perasaan bagaimana orang menceritakan kita dan kita ditinggalkan, dikhianati begitu rupa, ditusuk dari belakang oleh orang-orang yang dekat dengan kita. Aduh, rasanya saudara sakit. Dan sakit itu bisa menyebabkan kita marah-marah. Betul ya saudara ya. Dan saudara, ya kalau dalam keributan rumah tangga, marah suami istri mungkin bisa berakhir dengan sebuah perceraian saudara. Perceraian bisa terjadi karena kemarahan-kemarahan dari pasangan saudara. Tapi jangan pikir perceraian itu menjadi jalan keluar. Selesai sudah. Karena saya dapati ada banyak pasangan-pasangan yang bercerai tapi masih menyimpan marah. Masih menyimpan kemarahan terhadap pasangannya yang sebetulnya sudah diceraikan saudara. Ya, dan saudara ya penyebab marah itu selain disakiti, selain saudara dikhianati, ada juga saudara kemarahan itu timbul karena dikritik, karena dipermalukan saudara, sehingga harga diri rasanya terluka dan membuat kita menjadi marah. Mengejar rasa percaya diri waktu kita sudah nggak punya kepercayaan diri saudara ya. Ada orang yang ceritakan kita, ada orang yang gosipkan kita, kita marah. Karena rasa percaya diri kita, saudara, itu sebetulnya suka bergantung kepada pendapat orang lain, saudara. Padahal, saudara, kalau kita percaya diri akan diri kita, saya percaya orang ngomongin apapun, kita tidak akan marah dan tidak akan tersinggung. Tapi kalau kita tidak percaya diri, saudara, makanya pada waktu orang bercerita buruk tentang kita, kita bisa marah. Karena saudara, kita bergantung kepada penilaian orang lain. Nah ini yang gak boleh saudara. Amin. Pengkhotbah 7 ayat 21 dia bilang begini saudara. Jangan dengarkan semua perkataan orang. Engkau mungkin mendengar pelayanmu sendiri mengatakan yang buruk tentang dirimu. Saudara, jadi artinya firman Tuhan mengatakan janganlah kita bergantung kepada pendapat orang lain. Kritikan orang lain, ceritaan dari orang lain mengenai dirimu. Mungkin itu adalah cerita yang buruk, gimana engkau diceritakan, dijelek-jelekan, digosipkan. Kalau Anda percaya diri dan tidak bergantung kepada penilaian orang lain, saya percaya kita tidak akan marah. Tapi biarlah saudara, percayalah kepada penilaian Tuhan atas diri Anda. Setuju ya saudara ya? Biarkan orang lain menilai salah atas hidupmu. Yang penting engkau harus tahu penilaian Tuhan atas dirimu. Lihat Efesus 1 ayat 4b bunyi begini. Ia memutuskan untuk menjadikan kita kudus dalam pandangannya
tanpa satu kesalahan pun kita yang berdiri di hadapannya di dalam kasih-Nya. Jadi saudara, pada waktu kita percaya diri dan saudara tidak bergantung kepada penilaian orang lain, tapi kita percaya dan bergantung kepada penilaian Tuhan yang berkata tadi bahwa kita dipandang dan dijadikan apa saudara? Benar. Tanpa satu kesalahan pun saudara, kita dijadikan kudus dalam pandangannya. Maka kalau kita tahu Tuhan menilai kita dengan benar, Tuhan menilai kita kudus, Tuhan menilai kita saudara tidak ada kesalahan, kita punya kepercayaan diri kuat, maka kita tidak akan marah-marah pada waktu orang lain menceritakan kita. Jangan dengarkan pendapat orang, tapi dengarkan pendapat Tuhan. Yang terpenting dengarkan pendapat Tuhan. Dan saya mau katakan kepada Anda, pendapat Tuhan tentang Anda. Anda ini adalah orang yang benar. Anda adalah orang yang kudus. Anda tidak didapati kesalahan satupun. Benar kudus di hadapan Bapa kita. Amin, saudara. Dan itu cukup membuat kita percaya, saudara. Karena kita tidak lagi menginginkan orang lain menilai kita. Dan kita tidak tergantung kepada mereka. Tapi biarlah diulang-ulang saya perkatakan ini. Anda bergantung kepada penilaian Bapamu tentang engkau. Nah saudara, ada orang yang marah-marah, menyatakan kemarahannya. Saudara, ada caranya banyak saudara. Ada cara-cara kemarahannya dinyatakan dengan salah, tapi juga ada yang benar. Nah Alkitab berkata, dalam kemarahanmu janganlah engkau berbuat dosa. Efesus 4 ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Kita boleh marah karena kita manusia dan bisa marah. Tapi jangan jadikan marah itu menjadi sifatmu, menjadi kebiasaanmu dan mengontrol hidupmu. Amin. Tuhan katakan apa saudara? Kalau kita marah, menjadi marah, jangan berbuat dosa. Itu saudara kuncinya. Amin. Kita bisa marah tapi jangan buat dosa. Nah saudara, bagaimana caranya menangani kemarahan bu? Aduh, hati ini rasanya meledak mau marah bu. Iya saudara, wajar, kita manusia. Tapi bagaimana caranya menanganinya saudara? Di depan saya ini ada 2 botol Coca-Cola. Saya mau berikan ilustrasi kepada Anda. 2 botol Coca-Cola yang sama saya kocok saudara. Dengan tenaga yang sama kuatnya, dengan waktu yang sama saudara saya mengocoknya. Dan kemudian apa yang terjadi saudara? 1 botol ini saya buka saudara. Anda lihat meluap keluar saudara kemana-mana saudara. Begitu juga pada waktu kita marah, Anda keluarkan kata-katamu, maka itu akan menjadi luapan seperti gunung berapi yang panas dan menyakiti orang lain saudara. Untuk itu pada waktu kita marah, tutup mulut kita. Jangan perkatakan apapun. Nah saudara lihat, 1 lagi botol yang telah dikocok sama, tapi saya tidak buka. Apa yang terjadi saudara? Tidak terjadi apa-apa saudara. Tidak terjadi luapan erupsi seperti botol yang saya buka ini saudara. Ya, ini adalah orang yang bisa menahan kemarahannya. Artinya begini saudara. Pada waktu Anda marah, jangan luapkan dan perkatakan kata-katamu diobral begitu rupa. Ya, wah saudara, tanpa Anda bisa kendalikan, dikontrol mulut, engkau ngomel, engkau marah, keluarkan semuanya, keluarkan panas berapi-api. Maka itu akan bisa melukai hati orang dan terjadi hal-hal yang tidak engkau inginkan. Tapi pada waktu engkau marah, diam sejenak. Hitung. Kalau perlu hitung dulu. 1, 2, 3, sampai 10. Baru engkau berbicara. Tapi bila engkau sangat marah, hitung sampai 100 saudara. Sehingga kemarahanmu akan mereda.
Ya, setelah engkau menghitung 100, saudara, kemarahanmu akan mereda dan engkau akan bisa mengatur kata-katamu dalam kemarahanmu. Tidak diobral, tidak dikeluarkan begitu rupa, tapi engkau bisa kuasai kemarahanmu, perkataanmu tidak meluap begitu saja. Bahkan kalau perlu engkau begitu marah, tinggalkan tempat itu. Amin. Tinggalkan tempat itu, saudara, ya, sementara. Dan kemudian setelah reda kemarahanmu, barulah engkau balik kembali. Dan saya percaya pada waktu kita menahan mulut perkataan kita, tidak akan terjadi apa-apa. Seperti botol satu ini, saudara, tidak terjadi luapan erupsi karena tidak dibuka. Begitulah juga kemarahan kita. Jangan dibuka dengan perkataan-perkataan yang menyakiti. Saya percaya, saudara, kita akan bisa kendalikan kemarahan kita dengan benar. Dan kita tidak berbuat dosa dengan menyakiti hati orang. Saya berdoa agar Anda memahami ini. Dan biarlah Anda sungguh bersandar kepada Tuhan. Berdoa agar Tuhan mengendalikan kemarahanmu. Dan engkau belajar. Kemudian engkau belajar dan semakin pintar mengendalikan kemarahan. Sehingga kita tidak menjadi orang yang pemarah. Kita juga tidak menjadi berdosa dengan menyakiti perasaan banyak orang lain dengan ucapan-ucapan yang kasar dan menyakiti. Amin. Saya berdoa biarlah kiranya Anda boleh memahami pengajaran ini, saudara, dan menjadi berkat bagi Anda sehingga kita bisa, saudara, memanage ya akan kemarahan kita bisa atur begitu rupa, dan akhirnya orang banyak suka bergaul dengan Anda karena Anda bukan pemarah. Bayangkan kalau Anda ini pemarah, maka saya percaya tidak ada orang yang suka dengan orang yang pemarah. Duduk diam bersama, tinggal berteman dengan pemarah, wow, saudara, nggak enak, saudara. Ya, rasanya kita nggak betah. Tapi pada waktu Anda punya teman, Anda punya keluarga, Anda punya pasangan hidup yang tenang, yang damai, yang menahan mulutnya dari perkataan-perkataan yang menyakiti, maka saya percaya ada shalom, ada damai dalam hidupmu, dan engkau akan menikmati kebersamaan dengan lebih indah. Amin. Percayalah, jangan katakan engkau tidak bisa. Tuhan memampukan kita dan pasti kita bisa. Karena sadar dan ingat, kita tidak butuh penilaian orang lain. Ya, Tuhan sudah menilai Anda dan saya benar. Tuhan sudah menilai kita benar, kudus. Tidak didapati satu kesalahan pun. Karena kita yang dilihat bukan diri Anda, tapi Yesus, anaknya yang ada di dalam kita. Dan Roh Kudus yang ada di dalam kita akan mengajarkan kebenaran, saudara. Mengajarkan kita terus berlatih dan terus, saudara, ya, kemauan, ya, pikiran yang bukan dari diri kita, tapi kemauan dan kehendak perbuatan itu pun dari Dia adanya. Dan kita boleh berbahagia hidup di bumi ini dengan begitu banyak orang-orang yang mencintai dan mengasihi kita. Kenapa? Karena kita didapati orang yang sabar. Amin. Shalom bagi Anda, shalom bagi kita, shalom bagi semua. Haleluya.